Jadi kita tegaskan sekali lagi tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini berarti aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk agar si setan ya, tidak membahayakan diriku dalam urusan agama dan dunia. Maksudnya dalam hal-hal yang sifatnya perintah Allah berupa ibadah yang ditentukan ataupun dalam kelakuan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari atau menghalangiku untuk mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan ya atau agar ia tidak menyuruhku mengerjakan apa yang Allah larang karena tidak ada yang mampu mencegah godaan setan kecuali Allah. Jangan lupa Bu, tidak ada, semua makhluk pun tidak akan ada yang mampu untuk mencegah setan. Karena apa? Setan itu mendapat sertifikat, mendapatkan SIM untuk menggoda manusia. Surat izin menggoda Bu si setan deh. Kapan izin menggodanya? Diperpanjang terus berlaku sampai dengan kiamat. Ya, SIM pada dia kan 5 tahun ya berlaku. Setan menjeng iblis surat izin menggoda nanti dari mulai dulu sejak diusir dari surga karena dia bohong ya sampai dengan nanti kiamat. Kiamatnya kita sekalian kapan Bu? Ketika nyawa keluar dari kerongkongan. Itu setan itu sibuk mulai dari lahir kita sampai dengan kita mati sibuk setan. Gak pernah ada cutinya setan. Itu bukan kalender berem Bu setan. Ya. Jadi kudu kumaha tuh kita harus mawas dan kita harus waspada bahwa hati-hati setan tidak pernah eureun dan tidak pernah lelah dia itu menggoda manusia. Beda jeung urang sok gampang capek punya tidak pernah lelah. Kemudian setan itu pinter tahu hobi manusia. Jadi kalau pada dia hobinya ini, ya, dina hate na aya geter-geter karena urusan nutu para rugu, maka setan teh mendukung. Termasuk mere duit. Nah, setan bisa mere duit. Dalam satu contoh disebutkan ada seseorang yang berdakwah di suatu tempat, ya di suatu tempat ini. Berdakwah di suatu tempat, tidak ada yang menggubris dakwahnya itu. Ternyata orang itu diajak beribadah, diajak ke masjid, tidak mau. Malah mereka itu beribadahnya ke pohon di atas gunung. Ya. Suatu saat si orang ini jengkel yang dakwah ini. Jengkel, oh berarti pohon itu harus ditebang supaya orang tidak beribadah ke sana. Ya, mau diurang mah berenang, nah istilah teh hari ke pohon keramat teh sok naon disebutna teh? Munyung, nah munyung punya munjung ke gunung itu punya ima munjung ke sebuah pohon pangkal gede mun di urang mah tangka caringin biasana Bu di tangka caringin mah sok aya parukuyan sok aya menyan aya enog nya terus aya naon deui Bu aya bakakak tah kuring mah kadang sok jadi setan nya lamun engke init jelema anu eueuh anu geus neuneuh nauk teh kuring kadinya dicokot dipurak naukna ngeunah Bu tapi lain setan jelema aya kan eta teuing nepi ka ayeuna masih kene aya jelema nu percaya kana itu punya nah ceritana ini si ahli ibadah dan ahli dakwah ini ya si orang yang beriman ini ingin memotong pohon atau menghancurkan pohon supaya apa supaya orang tidak munjung kadinya penyembah ka Mbah Jambrong nya dirinya. Kemudian si setan itu tidak melarang kepada orang itu, cuman nanya, naon maneh ka dieu? Arek nebang pohon kunaon jeung ditebang sabab orang menyembah selain Allah. Nah, kamu arek nebang pohon? Ya, teu naon silahkan tebang, tapi mending mana kamu tebang pohon, kemudian kamu balik nggak dapat apa-apa, kayak dicarekan batur di musuhan, atau tong jadi nebang pohon. Mungkin sampai ke rumah buka di bawah bantal aya duit 2 juta. Nah, yang tadi udah bawa golok ya jadi asah mau nebang pohon yang dipakai untuk munjung atau untuk muja, ya mulai gundah gulana bener enggaknya aya duit 2 juta padahal orang mah gajinya baru 2 juta paling honor ge 300.000 eta ge genep bulan sekali bener gitu ya terus sambil gundah gulana gitu ini nah
Si setan teh ceritanya menjelma menjadi seorang manusia. Jadi setan kalau menggoda Bu, sesuai dengan kondisinya. Jadi lamun kakuring, setan ngagodana bentuknya naon Bu? Biasa nama nu geulis ya abdi mah terus kanu kasep Bu kajenteng siga kumaha padede kasep na moal resepnya nu geulis bisa ngadeukeutan. Biasa kan gitunya. Alhamdulillah tuh kagoda Bu nu geulis lamun eueun nu ngagodana. Gitu. Nah, terus ceritanya baliklah orang itu dan ternyata begitu buka di bawah bantalnya ada duit 2 juta. Itu hari pertama. Alhamdulillah cara menang 2 juta. Masih alhamdulillah Bu mana nanti ngomong. Kemudian besoknya dia buka lagi tuh bantal ternyata nggak ada 2 juta. Ya, nggak ada duit. Padahal dijanjikan teh mungkin tiap hari kamu akan ada duit di bawah bantal 2 juta. Hari pertama benar ada 2 juta. Nah, jadi pertanyaan di mana ada duit 2 juta? Ya, setan mah gampang Bu, dengan duit 2 juta mah pindahkeun ti dieu, pindahkeun ka dieu. Ya, masa jangan kaget kalau ada orang yang tiba-tiba kaya. Milu babi ngepet, pan gitu nya Bu nya. Munyung atau naon disebut teh? Ngipri atau tuyul lah gitunya. Itu jangan kaget, pasti. Kenapa? Ya bisa setan mah. Namanya menghilang aja bisa, kamu mau nyokot ke dia pindahkeun ka dieu nya. Percaya ente Bu? Nah, eta nu masalahna lamun percaya mun kitu mah celementa we ka setan. Nah, eta nu liweun teh punya. Jadi apa yang terjadi besoknya begitu dibuka bantalnya nggak ada lagi. Akhirnya dia ngamuk bawa lagi golok, mun kitu mah bohong eta aja. Kamari teh nya jelema teh kan. Ternyata eueuh duitna datang di tengah di pegat deui ka ku jelema nu kamari yang ternyata dia adalah setan. Si ini tuh orang tidak tahu kalau itu tuh setan. Ya, si yang tadi mau tuh, kamu mau kemana? Mau nembang pohon katanya kan gitu. Kenapa ditebang? Kamu kan kemarin janji ada duit di bawah bantal 2 juta. Sekarang nggak ada ternyata. Dasar kamu. Akhirnya digelutan, Bu, dicekek kita jelema tuh, Bu. Kenapa kemarin setan tidak berani kepada orang yang akan menebang pohon itu? Karena dia berangkatnya dengan hati ikhlas dan kepada yang ikhlas setan tidak akan pernah bisa menggoda. Nah, illal muhlasin kan gitunya saur Allah pek wae goda manusia semuanya akan tergoda kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas banyak nggak Bu di dunia? Hese Bu nya. Kali kagoda saya tiga geus kelepek-kelepek dan seluruh manusia yang tidak berani digoda oleh setan hanya satu manusia. Siapa Bu? Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi dan Rasul pernah tergoda setan, tapi perlindungan Allah mereka dimaksum dari kesalahan. Termasuk contohnya yang what's meaning nyiliwuri itu tekadele bahasa orang punya alias dia bisa mencala putra, mencala putri. Setan bisa jadi naon wae oge menurut keinginan dia. Kenapa? Diizinkan begitu. Bisa jadi batu, bisa jadi monyet, bisa jadi jangkrik, bisa jadi cicir. Kang Bu cicir? Jangkrik. Benten cicir jeung jangkrik mah Bu. Lamun anu ngarti mah nu kana cicir cenah sok muringkak bulu punuk sababaya cicir. Padahal pira kadar bencehnya benceh cek pada deh mah cicir teh punya terang bagus kan di dia sok aya cicir lamun arek aya nu mau coba cicir tahu mun geus aya nu mau sabab naon teuing da manehna meureun ulin we penting punya ngan buadang sok sieun kakara aya nu ngadehem di tukang ya padahal saha nya. Nah, jadi ketika kita memahami bahwa yang namanya setan itu bisa menggoda manusia dengan berbagai caranya, ya, karena diberikan kompetensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan goda manusia, mau dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, ya, itu ya. Jadi setan itu pada saatnya diberikan keluasaan yang waktu itu namanya iblis sebagai moyangnya, maka dia meminta untuk diberikan kemampuan menggoda manusia. Kata Allah silahkan goda semuanya, kamu tidak akan bisa menggoda, yaitu yang namanya orang yang ikhlas. Ikhlas nalin, ikhlas kadang-kadang Bu, ikhlas terusan. Makanya kita kudu minta ke Allah teh, Robbana la tuzigh qulubana
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Namun panjang-panjang ting, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Eta teh berlindung kepada Allah supaya tetap pancen dina ajaran agama Islam. Atau setiap saat kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lamun ibu rek kana tangkal anu gede anu rek dituar teh jadi teh tong teh parunten nu gageuh di dieu parunten nya eta mah mugi atohun atuh si eta teh tuh tingali-tingali itu Agus ngaliwat parunten cenah ka dieu. Kudu malin gitu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kudu yakin ke Allah. Ya ma'udzubillah begitu aya korosa kula itu, aya naon. Asli teh manusia Bu ya. Nah, apal paum ya kan oge Bu pembina pramuka. Namun keur membina pramuka kan supaya pelantikan dilewatkan anu barudak teh sina sina ka kuburan saurang-saurang Pak saurang-saurang. Katingali nu aya iman jeung nu iman. Nuh iman maka karena krosak suatu halo aya naon padahal kan poe kumpul tempang we terus punya terus nah geuning sok aya pocong eta mangan dina film Bu bohong ngaran pocong teh bejakeun Bu bukan hanya saya ngomong cucu saya aja yang umur baru 4 tahun udah ngomong itu tuh halusinasi gak ada hanya impian-impian sama film-film aja supaya film payungnya gitu-gitu nama ayah di gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika Bu gitunya loba jadi ibu bapak orang Bandung lamun hayang ningali pocong ayeuna mah teu kudu ka kuburan Bu datang we ka alun-alun punya loba dirinya Bu malah datang nanti kadinya selfie jeung pocong gitu punya di dieuna di pasihan darahnya di baret gitu ya nah jadi ketika iblis dan setan serta kronik-kroniknya menggoda manusia, dia bisa menjelma. Tapi yang digodanya tentu saja yang tidak ikhlas. Ikhlas mah moal. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas. Ibu pernah panggil jeung pocong? Tapi geuningan nah cieun coba. Aya mak lampir, aya sundel bolong, karena beneran awewe kabeh tanu jadi setan teh punya. Aya laki lah gondor wo nya. Terus pada deh. Aya di Garut setanna naon disebutna Bu? Ya pocong naon deh nu paling populer Bu kolor hijau itu mah kolor hijau mah lupa teguh kolor hijau nah jadi kita harus paham sepaham-pahamnya bahwa beristiazah atau a'ud ini adalah harus dari dalam hati yang namun geus taun mutlak hanya kepada Allah ya aya nu korosak gorobas itu ieu keun baya antep tapi kudu waspada bisi bener aya orai bisi aya sato anu ngawakana ganggu makanya nyoren bedog beli mohon kemana-mana nyoren bedog bisi anu ngaganggu tinggal angkat we bedog lain percaya kana bedog kan bisi baena ngadeukeutan tinggal prek we nya padedenya mun gede meureunana ke dibawa ka kebun binatang jual lumayan kan Bu ya aya bayawak gede teu kudu sieun Bu tewak we mun bayawak leutik wani budak oge ngaranna cak-cak nah, baya waktu itu maka disebut cicak di dinding. Itu teh baya waktu itu Bu. Kurang gede, toke di dinding. Maksudnya kurang gede suarana Bu. Tapi gue sama budakna pinter, kurang gede, buaya di dinding. Jadi mun gede cenah toke teh jadi buaya. Nah, lamun geus leuwih gede deui, teuing atuh punya budak ge bingung. Aya komodo mun Bu. Tapi komodo maletik ya. Nah, terus diberikan inilah makna yang terkandung dalam 3 ayat Al-Qur'an. Pertama, firman Allah dalam surat Al-A'raf surat Al-A'raf disebutkan bahwa jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ini kaitannya dengan tabiat manusia itu yang tadi tidak berlindung kepada Allah, tapi dia takut kepada setan. Takut tapi tidak jelas mau berlindungnya kepada siapa. Kalau mana gitu punya. Disebutkan di sini oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar menarik dan membujuk hati setan
jenis manusia dengan cara menyodorkan sesuatu yang baik kepadanya hingga dapat berubah tabiat dari kebiasaannya yang mengganggu orang lain. Jadi setan yang sudah menjelma berbentuk manusia biasa nama hobi nate ngajak kepada kejahatan dan mencegah kemungkaran. Jadi amun ayeuna jelema geus waktuna salat teu daek salat eta teh geus kaasupan setan, Bu. Jangan lupa. Geus kaasupan setan, kasurupan setan, bukan kasurupan teh lain berarti teling wae Bu, tapi mung diajak salat, geus waktu salat ngajedog wae eta teh geus kaasupan setan. Nah, ini penegasannya di sini ya. Ibu osok kaasupan setan? Jangan nyangkal, pasti osok, mungkin aya henteu. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari setan jenis jin karena dia tidak menerima pemberian dan tidak dapat dipengaruhi dengan kebaikan. Jadi ada yang namanya jenis manusia yang menjadi setan atau kesetanan, ada juga yang berbentuk jin. Kalau yang manusia kan katingali. Gimana caranya? Diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu kepada setan yang berbentuk manusia alias manusia nugis kasetana. Tapi kalau yang berbentuk jin, nah, apa Dede? Teuing da teu katingali. Maka tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalamnya termasuk setan yang berbentuk jin. Ya. Jadi ulah teueung Bu ka mana wae oge. Nah, ari paum tarasieun tarasieun mah udang Bu. Nya tarasieun bahan tarasi gitu nya. Taraskeun tuh kabu wijah. Tarasieun mah udang ebi nu laletik nah diwejek jadi we tarasi. Bauna kacida tapi bareuki punya. Nah, kemudian disebutkan di sini tabiat mereka jahat dan tidak ada yang dapat mencegahnya dari dirimu kecuali Tuhan yang menciptakannya. Jadi kalau yang berbentuk manusia disebutnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar kita itu ya. Tapi kalau yang berbentuk jin maka berlindunglah hanya kepada Allah. Tapi jangan lupa ketika mengajak manusia juga kudu nyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo alhamdulillah si eta menik itu kalakuan kan gitunya. Masuk itu Bu ya. Amit-amit jabang bayi cenah kan diajak salat meni hese lain amit-amit Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi lamun aya padede ngaliwat geus waktu salatnya teu salat wae maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ai cek padede teh nganggap aing setan, heuh atuh rek kumaha. Terus Bu, kan beda kurang beda diberi cara ayo pada dek sholat gitunya daripada disolatkan kan itu tinggal milih we rek sholat rek disolatkan kan siun ai disolatkan mabu berarti pae gitunya siun ai ku pae mah dan ai titah ibadah mumul ya. Makna di atas berkenaan dengan muamalah terhadap musuh dan dari kalangan manusia. Jadi yang namanya setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Musuhnya itu bisa berupa jin dan bisa berupa manusia. Jadi kalau kita dengan manusia, ada yang kita anggap musuh, boleh. Karena apa? Dia kelakuannya mengikuti iblis dan setan. Jangan sampai bilang, jangan sampai punya musuh. Ya nggak mungkin ada yang ngaco, banyak diantapkan kan gitu ya. Makanya ada musuh negara, namanya koruptor kan gitu ya. Musuh apa namanya individu, namanya orang-orang yang dolim kan gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui di surat Al-A'raf ayat ke-200. Jadi perintah berta'awud ini ada dalam surat Al-A'raf ayat ke-200. Jadi Bapak Ibu, kalau banyak ta'awud berarti kita itu menjalankan perintah Allah, berarti ibadah. Jangan lupa Bapak Ibu. Apapun yang akan kita lakukan ta'awud dulu. Mau wudu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rek maehan cucunguk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rek maehan hileud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
menang teu naon ari ngaganggu ari teu ngaganggu makan kayak antep cucunguk belah ditu kuring belah dieu ngageun kudu sibuk punya terus ayeuna keur usumbu jelema maehan burit wah burit diudag-udag ngaganggu teu ngaganggu naon ngaganggu sawah sawah beak henteu paling sapojok wungkul keun we antepnya kudu kumaha atuh dicegah supaya teu kadinya nya dipasihan tuangeun si beuritna disebut we obat beurit karena racun nya keun we da bunganna jeung ngaganggu osok ngaracun beurit pada deh ayeuna mah racun beuritnya diinum ku jelema kan loba nu teler ku racun beurit ya. Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-98. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan dan katakanlah ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi yang namanya kalau seandainya kita ingin berlindung kepada Allah, ingin berlindung dari godaan jin yang akan menyesatkan kita, maka berlindunglah kepada Allah yang menciptakan jin itu sendiri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi Bapak Ibu ingat kalau udah berkelompok atau mungkin kita udah sakongkol dengan orang-orang yang jahat itu orang lain itu akan menganggap kita itu teman setia. Oh, Pak Teguh jeung Pak Dede pantos ya tamanya kan gitu kan. Kayak gitu Bu. Nu malingna Pak Teguh jeung Pak Dede petugasna tapi geus konco kena tep belah. Mun aya nanya batur antepkeun bebejakeun teu nyaho kan gitu. Sakayana gitu Bu. Karena ayeuna keur usum Bu koruptor begitu katewak gancang-gancang ini lepas. Tapi kain kan Harun Masihu can katewak di lemah hijinya. Baheula Edi Tanjil teu katewak-tewak sabaraha puluh tahun. Ibunya manya hese-hese teuing berarti aya koncona eta teh di petugas. Nya ayeuna ge sarua Bu nu kuduna ditewak teu ditewak berarti boga konco sahabat setian mah beunang si eta mah tuh kunaon kan si itu teh baladna kan sok itu Bu ya. Asli nih di Al-Qur'an surat Al-Fussilat ayat 34 sampai 36. Jadi Allah Maha tahu tentang apa yang akan terjadi dan terjadi di dunia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini akan merupakan tambahan keimanan dan ketakwaan kita. Ingat Bapak Ibu, kalau ngaji itu ningkatkan pangaji. Kalau ngaos ningkatkan pangaos. Pangaji jeung pangaos manusia naon Bu? Jawab Bu, imannya eta takwa. Mana ayatna? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya pangaji manusia, harga manusia, pangaos manusia di sisi Allah karena ketakwaan. Kita mun disunahkeun mah Bu nya pangaosna jalmi teh harga diri atau harga seorang manusia di sisi Allah karena ketakwaannya. Bukti ketakwaan adalah apa? Dia hanya bertuhankan Allah, dia hanya memohon pertolongan kepada Allah. Kalau ada yang menggoda, maka dia berlindung kepada Allah. Jelas. Itulah yang namanya ta'awun. Ini kalau dalam buku Pak almarhum Kiai Haji Muhtar Adam itu satu buku khusus Bu tentang bagaimana mengamalkan ta'awuz dalam kehidupan, mengamalkan isti'adah. Ini kita sudah baca tadi, belum satu halaman Bu. Ya, jadi padahal tebal bukunya segini ya. Ini belum satu halaman, tapi intinya bahwa ketika kita ta'awud berlindung kepada Allah itu adalah beribadah. Itu yang harus kita
kita pahami. Sehingga perintah kemarin yang sudah kita baca bahwa ketika mau membaca Al-Quran berta'awudlah atau beristiazahlah, maka itu adalah menjalankan perintah Allah. Jadi setiap membaca Al-Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian juga untuk berbuat yang lain. Bapak arek Noel pamajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lamun pamajikan anak tu ngerti, daing telin setan kan gitu pasti punya. Leres Bu. Kudu nama bareng neng tadi pacantel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, setan langsung kempes Bu. Lamun setan kempes berarti gairah meningkat tapi dari Allah. Ibunya insya Allah anaknya soleha. Der ibunya. Kalau ibu bapak udah nggak kuat, anak incu berenya ya panganten, lamun aranjeun arek perang naon Bu? Perang bubat, perang tanding antara suami istri, maka ingat ta'awud. Doanya Bu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan fima rojaktana. Lo kan itu apa lah tadi Bu, siga nu hari rumah tangga. Punya lamun geus anak nariweuh makan ka kuring oge nanyaeun teh cenah kumaha dan cenah anak baum teh udah waktu nyieuna atuh beunang teh diemple-emple make taud gitu nya. Leres Bu. Gimana aja pasti wayang ngadengikeun jeung lamun ngadeng rekaman insyaallah astagfirullahaladzim nya waktu nyieun badak urang teh baheula teh teu make taud pantesan ayeuna bawong di titah sakola mumul titah ngaji teu daek nya ka indung bapa ngalawan maling HP nya titah ngaji malah main HP saya teh Bu lah nini ayeuna keur usum ayeuna Bu ya nini teh ngarajina teh main HP we Bu ceramah main HP mana teh saeutik anu ngarekam nuker ceramah teh didengekeun direkam supaya kadang yen urang teh ngilu ngaji abdi ujung ngaos dan gitu punya enak gitu Bu ayah saya teh Bu gitu punya tuh abdi nuju ngawas sareng akang anu kan gitu ya supaya katingali soleh padahal eta teh kaasup karena ya ini hati ini kebetulan saya simpan di sini nih bukunya Bu ya perangkap iblis. Jadi cerita tentang isti'adah di sini ada 560 tipu daya atau tipu muslihat iblis yang tidak disadari oleh manusia. Ya, tidak disadari. Salah satunya tadi ketika ingin membasmi kejahatan atau ingin menebang pohon yang disembah oleh manusia, dia bertekad mau menebangnya tapi kemudian dipolok dengan jangan ditebang balik jung kaimah dapat 2 juta di bawah bantal bener tapi ketika dia mau berangkat nebang lagi ke sana dia tidak berdaya karena kata setan yang menjelma jadi manusia itu kamu kemarin kamu itu ikhlas mau menebang sehingga aku tidak berani melawanmu dan aku menggodamu dengan cara iming-iming. Jadi iming-iming itu adalah godaan. Dan yang paling jago iming-iming adalah iblis dan setan. Jadi paling jago. Termasuk manusia, jago iming-iming, puguh-puguh dia bersalah, dinyatakan tidak bersalah, itu adalah ketika manusia itu sudah kemasukan setan. Ya, termasuk anu kamari jadi juri cepat-cepat puguh-puguh budak eta teh bener disalahkeun eta teh geus kemasukan setan. Ya, Terus MC-nya deh kemarin teh ngomong wah itu juri ini nggak mungkin salah, dia kompeten, gitu ya. Karena apa? Dia dibayar, ya. Kayak gitu Pak. Ayat kan kenyataan sekarang dan di buku ini ada diceritakan tentang itu. Yuk, kapan-kapan kita bahas khusus tentang 560 tipu muslihat iblis yang tak dihadari oleh manusia. Ini disebutnya perangkap iblis dikarang atau ditaskik oleh yang namanya Aiman Solih Syakbani dari Ibnu Jauzi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, jadi lamun manggil buku nukia Bu, udah dipicen, sok dibaca. Nah, mudah-mudahan aku jeung urang, naudzubillah ya, mudah-mudahan 560 Bu. Kira-kira Bapak Ibu asup sabaraha? Dari 560. Salah satunya adalah ketika mau ngaji, dititah ngaji ku setan teh, ku iblis teh. Njung ibu ngaji, era tuh ku pauruh mun teu ngaji. Begitu satu kalimat aja, eranya mun teu ngaji, itu adalah setan. Ya, masuk itu Bu.
Isin atuh tengaos mah nya kapan bapak tos haji kan gitu punya eta teh setan gede eta mah setan teh Pak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi hari ini kita sudah membaca satu halaman ya. Ini yang bahasanya tentang tahun ini ada 1, 2, 3, 7 halaman. Yang dibaca baru 1 halaman. Jangan bosan Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita ngaji tafsir Ibnu Katsirnya tidak norolang terus ayat sakitu hartina naon. Tapi kita coba makin mantap karena ini udah putaran kelima ngaji kita ya. Putaran kelima baca kitab tafsir Ibnu Katsir. Lamun putaran kelima kan kudu nama geus ngolototnya. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan rahmat dan karunia dari Allah nepi kaina urang masih itu yang biasa duduk di sini Pak Edi aya penyain kapungkur ngaos dirinya aya oge si Abah nu kapungkur pernah ikutan di belah itu geus ayanya aya oge si Abah Atang kamarinya nu pupus nah kan pernah ikut ngaji di sini 2 hari kan gitunya aya oge Kang Asep kamari pernah ikut ngaji seberapa ya haritanya kamari pupusnya ibu kira pupus. Nah, mumpung can pupus yuk diajar sing benernya diajar ikhlas. Kenapa? Hanya dengan ikhlas setan tak akan berkutik dan tak akan berdaya. Gimana supaya ngelatih ikhlas? Salah satu caranya adalah kita melatih untuk mengamalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya punya tukang cerita dulu waktu membangun rumah ini tahun 2003 ya namanya Mang Saad sampai sekarang alhamdulillah masih ada dia pas masuk rumah di sini langsung a'udzubillahi minasyaitonir alimi minasyaitonir rajim 7 kali ampun naon waduh Pak Haji loba pisan dia mencurigna itu jadi muriding bunya ternyata benar curigna teh loba Bu ya lain kuring nu digoda nama budak leutik anak pun adik begitu asup langsung ngajerit aya naon cenah dihanap tapi kaina teu meunang ngaliwat kadinya eta budak nya budak geus gede ayeuna nya mu tapi budak kuring mah teu kabeh oge waraningkeun kabeh sabab naon yakin kalau kita berlindung kepada Allah Allah lah yang menciutkan setan jadi yuk kita sama-sama kita ciutkan setan dari dalam diri kita ulah di sini gede Bu lamun ibu gede ambek kayak setan ngagendutan, kolesterol makin tinggi, darah tinggi makin tinggi, darah tinggi, terus kena bakal ngayak, mungkin ngayak ya, kayak kan kudu modal deh wae Bu, ke rumah sakit, berobat. Jadi yuk kita sehatkan diri dengan cara usir setan dari diri kita. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim apapun yang akan kita lakukan. Yuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa panyinglar setan. Nah, doa panyinglar setan dan amalan kasakti diri supaya setan teu asup karena diri dan tidak mengeksploitir diri kita. Yaitu pertama surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 supaya orang ngomongna halus. Kemudian surat Ali Imran 130 sampai 136 itu adalah amalan yang bisa menangkal setan dan mendapatkan rahmat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu riba da'afam mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun narol lati uiddat lil kafirin wa'ati'ullaha wa rasul la'allakum turhamun.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يطع الله ورسوله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا